Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk suara Bapak sama tampilan slide-nya udah ada? Ada, Pak. Oke, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, sehingga kita hadir silaturahmi walaupun melalui dengan online. Kali ini kita finishing untuk materi mengenai completing the accounting cycle, yaitu siklus akuntansi yang lengkap, gimana tujuan utama daripada belajar pengantar akuntansi adalah kita bisa diharapkan menyusun laporan keuangan, ya, terutama menggunakan alat namanya worksheet atau neraca lajur. Itu. Nah, untuk bicara tahapan yang lalu, accounting cycle-nya, kita sudah jelaskan siklus akuntansinya secara globalnya, dan kemarin kita sudah mencatat dari transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, terutama general journal ya, dan nanti diposting ke ledger, itu udah ada gambarnya juga, terutama untuk general ledger. Ingat ya, untuk ini jurnal umum sama buku besar umum. Habis ini sebetulnya kita belajar, kalau nanti sempat atau minggu depan atau habis itu adalah bicara accounting sistemnya chapter 5 ya, yaitu nanti belajar menggunakan alatnya namanya special journal. Special journal nanti ada 4, terutama dengan ada sales journal atau jurnal penjualan, purchase journal atau jurnal pembelian, kemudian cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, dan satu lagi adalah cash payment journal, jurnal pembayaran kas atau cash disbursement journal, jurnal pengeluaran kas. Itu nanti kalau mau dilengkapi dengan tambahan untuk accounting sistemnya. Nah, habis dari jurnal, kan yang pertama identification transaksi itu, kemudian kita recording dalam jurnal, kemudian kita classifying dalam ledger, terakhir akhir periode Anda harus menyusun namanya summarizing, ringkasan atau rekap atau ikhtisar, bentuknya trial balance sebelah kanan itu atas, dan Anda juga ada kemarin diilustrasikan, termasuk mungkin ada tugas ya. Trial balance kalau mau lengkap adalah unadjusted trial balance, neraca saldo sebelum penyesuaian. Kenapa disebut sebelum penyesuaian? Karena data ini sudah benar, tapi belum update benar atau belum valid benar untuk akun dan saldonya, karena bicara deferral accrual ya. Kemarin udah jelaskan, salah satu pemutakhirannya adalah menggunakan namanya adjustment, penyesuaian ya. Ada accrual, deferral. Kemarin beberapa akun yang perlu requirement atau bicara akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu udah dijelaskan ya. Ada prepaid, ada earn, ada depreciation, ada stock of name dan sebagainya. Itu kemarin langkah-langkah accounting cycle di awal. Termasuk contoh adjusting zona bawahnya ini, ya gitu. Nah, ini kita combine akan masuk di worksheet gitu. Nah, inilah hasilnya. Ya. Mungkin Bapak ulangi mereview tampilan worksheet atau neraca lajur, pasti judul ya, namanya worksheet, kemudian periodenya. Yang lengkap sebelum akun title atau name akun, itu sebelah kirinya kalau mau bagus ada namanya nomor kode atau nomor perkiraan ya. Ingat COA ya, ingat COA, chart of account. Ya. Bagian perkiraan atau kelompok perkiraan. Masih ingat ada 5, yaitu kelompok aset atau aktiva atau kekayaan atau harta. Boleh. Tapi yang tepat adalah aset. Aset kan ada current asset sama non current asset gitu. Kelompok 2 adalah liability atau liabilitas atau kewajiban atau hutang lah. Kalau aset tadi saldo nomanya debit, liability saldo nomanya kredit. Kemudian masuk yang ketiga adalah equity atau ekuitas ya, atau modal capital boleh. Kalau mau lengkap ekuitas pemegang saham. Saldo nomanya kredit. Untuk aset liability equity itu merupakan akun nominal atau akun tetap, akun konstan. Akun-akun real yang tidak di close ya. Itu disajikan, dilaporkan di financial statement ataupun keuangan, terutama untuk
financial position, laporan posisi keuangan atau balance sheet atau neraca. Oke. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok untuk akun nominal atau temporary atau sementara, yaitu revenue atau pendapatan dan expense atau beban. Ini merupakan akun-akun yang di-close pada akhir periode, ya. Lanjut, ya. Tadi udah ada 5 COA dan menyusunnya ini ngikutin itu untuk trial balance, ngikutin rumus tadi. Yang debit tahu, yang kredit tahu untuk menyusun unadjusted trial balance untuk kolom pertama. Itu jumlahnya harus balance, ya. Total debit, total kredit harus balance. Kemudian tadi yang sudah kita jurnal untuk adjustment, tinggal diposting ke sini juga ini pada kolom adjustment. Kalau yang kolom pertama, kemarin rekapnya sudah kita hitung atau kita jumlah, masukkan ke kolom pertama untuk trial balance. Untuk jurnal penyusunan juga kita masukkan ke sini. Kemudian untuk selanjutnya, kolom unadjusted trial balance adjustment dicombine, dijumlahkan, masuk ke adjusted trial balance, ya. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ini datanya sudah lengkap, sudah komplit, sudah valid. Makanya nanti boleh dibuat, disusun financial statement, laporan keuangan. Jumlahnya juga harus balance, ya. Ya, kolom pertama 2 itu harus balance. Nah, kalau udah selesai adjusted ini, sudah bagus, sudah lengkap. Kemudian kita pilih yang akun-akun nominal, revenue sama expense, tolong masukkan di kolom income statement. Yang berbau semua expense masukkan di kolom debit DR. Semua beban-beban kos, biaya, pengeluaran. Kemudian yang semua berbau pendapatan revenue masukkan di kolom income statement sebelah kredit. Nah, ini kebetulan ada fees earn, kan ini kan perusahaan servis jasa, pendapatan jasa atau service revenue, pendapatan honor. Kebetulan ada tambahan apa namanya rent revenue, pendapatan sewa. Nah, di jumlah untuk kolom income statement, jumlahnya diharapkan lebih besarnya pada kolom kredit karena merupakan pendapatan. Nah, pendapatan nanti selisihkan dengan beban, kelompok debit itu akan menjadi profit atau loss. Nah, insya Allah moga-moga untuk kreditnya besar, makanya profit, ya. Nah, nanti tulis di jumlah yang kelompok paling bawah itu disamakan dengan jumlah total di kredit pendapatan. Oke, itu yang nominal sudah dimasukkan ke kolom income statement. Kemudian untuk sisanya kan ada akun-akun aset, masukkan di kolom balance sheet atau financial position. Yang debit adalah asetnya. Ya, ada cash, akun receivable dan sebagainya. Termasuk ada sini adalah drawing. Drawing itu kan bukan pengeluaran kegiatan tapi karena penarikan pribadi, ya. Kemudian untuk kredit, semua yang berbau liability atau liabilitas atau kewajiban utang dan ekuitas atau modal, ya. Itu sebelah kredit. Kemudian di jumlah, moga-moga diharapkan untuk jumlah total debitnya lebih besar pada total kredit karena asetnya lebih besar. Nah, selisihnya harus matching dengan tadi selisih di kolom income statement. Itu yang formula worksheet yang komplit dan sudah tepat. Dari data ini, tugas berikutnya adalah kita disuruh untuk menyusun namanya financial statement, laporan keuangan. Nah, ini Bapak tampilkan di layar. Dari kolom worksheet ini yang utama pertama adalah menyusun income statement, laporan laba rugi. Datanya ngambil dari kolom untuk yang nominal di income statement itu, tinggal mindahin. Ya, yang kelompok tadi di kredit masukkan yang di awal fees earn sama rent revenue, pendapatan jasa ditambah pendapatan sewa, total revenue. Nah, ini kebetulan pendapatan 2 ya, fees earn, rent revenue. Nanti kalau Anda ngobrol intermezzo dengan pihak-pihak lain seperti pimpinan atau orang user lainnya, gimana sih menghitung laba atau kotor? Nanti jawabannya untuk waktu sesingkatnya menjelaskan adalah total revenue, total pendapatan dikurangi total expense, Pak. Itu udah bagus, ya, waktu kita intermezzo ngobrol.
Tapi kalau nanti membuat laporan yang lengkap kan tergantung sistemnya nanti ya. Ada single step, multiple step untuk laporan income statement-nya. Ya, moga-moga paham. Untuk total revenue sebetulnya kalau kita bukan hanya 2, banyak nanti ke depan. Ya, kalau perusahaan yang terutama untuk merchandise sama manufaktur ya. Ada pertama pasti sales revenue, pendapatan penjualan. Rent revenue, pendapatan sewa. Interest revenue, pendapatan bunga. Kemudian dividend revenue, pendapatan dividen. Dan lain-lain. Itu kalau mau diceritakan rincinya. Kemudian total pendapatan dijumlah, dikurangi semua beban-beban pengeluaran. Tinggal masukkan datanya dari kolom yang debit untuk di kolom yang di worksheet income statement. Pindahkan saja. Week expense, beban gaji, perlengkapan, ya, beban perlengkapan kalau buku terjemahan, tapi kalau buku adopsi namanya supplies itu bahan habis pakai. Kemudian beban sewa, ya, rent, utility, beban utility. Utility kalau Indonesia ada 3 item ya sebetulnya, listrik, air, telepon. Ya kalau mau dirinci. Kemudian insuran, beban asuransi, kemudian depreciation, beban depresiasi, miscellaneous, beban lain-lain. Dijumlah semua beban. Total pendapatan dikurangi total beban, itulah menjadikan namanya laba atau profit. Kalau lebih besar total revenue namanya profit atau laba. Tapi kalau pendapatan lebih kecil namanya loss atau rugi. Minimal diharapkan BEP, break even point, titik impas, titik pulang pokok. Jadi total revenue dikurangi total expense atau total cost sama, namanya BEP, break even point atau titik pulang pokok atau impas. Oke. Lanjut. Ya, untuk income statement oke ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah laporan berkaitan dengan statement of owner equity atau laporan perubahan ekuitas. Mungkin kalau yang umum pernah membaca laporan perubahan modal itu benar, tapi yang tepat adalah statement of owner equity atau statement of change equity, boleh. Laporan perubahan ekuitas. Ya. Di sini karena awal ya, berarti bukan awalnya ada modal awal, tapi langsung dari investasi awal. Lihat di kolom, pada kolom balance itu kan ada capital, modal 25 ya. Investasi awal, kemudian pada current period, periode berjalan, kan banyak transaksi ya. Tadi jelaskan transaksinya dicatat ya. Kemudian diakumulasi, dilaporkan dalam income statement, laporan laba rugi. Nah, hasil dari nomor 1 tadi income statement akan menambah modal awal atau investasi awal. Ya, kalau laba. Kalau rugi ya mengurangi modal awal atau investasi awal. Ya. Kemudian dikurangi lesses atau minus atau min juga boleh, ya. Atau deduction, kadang-kadang bahasanya gitu akuntansi, boleh less atau deduction atau minus atau kurang. Dalam akuntansi kurang itu bisa merah atau min dalam kurung, boleh ya. Tulisannya merah red atau dalam kurung atau min, boleh. Ya, tadi modal awal, investasi awal ditambah laba perusahaan ya total, kemudian dikurangi dengan prefer atau withdraw, penarikan pribadi untuk owner ya. Kemudian dijumlah. Nah, inilah jumlah sebagai modal akhir atau sebagai ekuitas terakhir milik perusahaan. Nah, ekuitas ini yang terakhir 31 Desember akan dilanjutkan ke financial position, posisi keuangan atau balance sheet. Nah, ini balance sheet-nya ya. Jangan lupa tadi kelompok yang equity tadi, kelompok equity kan equity itu sebenarnya banyak ya, bukan hanya modalnya. Karena ini bentuknya service dan proprietorship, perusahaan jasa dan perseorangan hanya modal satu, yaitu modalnya Tuan Chris Crack gitu loh. Nanti kalau partnership bicara lebih dari 2 owner. Kalau siapa aja boleh memiliki, namanya corporation. Nah, itu bukan nama orang, tapi nanti ada common stock, preferred stock, ada retaining, ada
EGU, ada juga paid in capital excess for fair value, kemudian ada kaitan dengan itu penarikan saham namanya stok, apa itu namanya, treasury stock. Ya, itu kalau rincian pada equity. Oke, kita masuk ke kelompok aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ada dua kelompok sini. Current asset atau aset lancar, ya, dan non current asset atau aset tidak lancar atau fixed asset, ya, atau long asset, atau sini boleh property plant equipment gitu ya. Oke, kita masuk ke kelompok pertama, aset current-nya. Nah, kita tinggal mindahin yang di kolom balance sheet itu, yang debit, terutama cash pindahin, account receivable pindahin, cash, account receivable piutang dagang, piutang usaha. Kemudian supplies, tadi kan perlengkapan atau balance paket, tinggal pindahin. Prepaid insurance, ya, prepaid tadi kan berkaitan dengan beban-beban dibayar muka, antara contohnya asuransi dibayar muka, ya. Kemudian dijumlah, karena sudah habis untuk kelompok aset current-nya dijumlah, ya. Kemudian masuk ke fixed asset atau aset jangka panjang, namanya ini kelompok property plant equipment, properti pabrik dan peralatan. Terutama ada yang masa manfaatnya tidak terbatas, land, tanah. Untuk tanah tidak ada penyusutan. Ya. Nanti kalau mau cerita banyak masalah fixed asset, ada tangible asset banyak sekali, intangible asset banyak, source natural banyak, dan SDM juga banyak, labor. Tapi ini mewakilin contoh simpel dulu untuk jasa, akunnya terbatas, ada land, tanah, kemudian office equipment, peralatan toko, dikurangi accumulated depreciation, accumulated. Ya. Kalau jurnalnya accumulation, less dikurangi akumulasi depresiasi, ya. Akumulasi depresiasi kan yang paling bawah tuh di tabel pada kolom atau berkaitan dengan gambar di worksheet. Nah, kemudian dijumlah total property plant equipment atau total fixed asset. Total current asset, aset lancar, ditambah total non current asset, aset tetapnya, menjadi total aset, ya. Kemudian masuk ke liability atau liabilities atau kewajiban utang. Ada bagian pertama current liability, kewajiban lancar. Ya, kalau tadi kan aset itu masa manfaat, kalau ini masa pelunasan. Susun yang urut masa pelunasan paling lancar dulu. Ada account payable, utang dagang, utang usaha boleh. Weeks payable, utang gaji, tinggal mindahin dari kolom tabel pada kelompok kredit itu, ya. Kemudian earn revenue yang umum, ya. Ini kebetulan salah contoh earn rent, pendapatan sewa diterima di muka atau sewa diterima di muka. Berarti kan sebagai kewajiban. Kalau lawannya tadi kan prepaid, beban-beban dibayar muka, kita bayar duluan, makanya sebagai tagihan gitu. Kalau ini kita mendapatkan pendapatan diterima di muka, berarti kita punya kewajiban. Itu logikanya. Kemudian di jumlah total liability. Ini kebetulan contohnya tidak ada long term liability, kewajiban jangka panjang kan nanti ceritanya ke depan mungkin ada bonds, obligasi, ada bank loan atau bank payable, utang bank, ada mortgage dan sebagainya. Itu yang lebih dari 1 tahun. Nah, tadi yang laporan kedua tadi, statement of owner equity atau change equity tadi, masuk ke sini nih hasilnya. Ya, modal akhirnya owner, Kriska tadi capitalnya masuk ke sini. Ya, total liability plus equity. Jadi untuk balance sheet harus paham dulu waktu chapter 1 ya. Bicara accounting equation, persamaan akuntansi, ya. Yaitu aset sama dengan liability plus equity. Atau Indonesianya adalah aset liabilitas plus ekuitas. Nah, aset kita di sini adalah 29.495. Dari mana? Dari liability 1.390 ditambah equity 28.105. Jadi harus balance aset sama dengan liability plus equity. Oke, itu laporan ada 3 sudah kita buat dari namanya alat bantu kita, alat kerja kita namanya worksheet.
Worksheet itu diperlukan hanya untuk internal kita. Orang lain nggak diinginkan atau nggak perlu, kita doang internal. Karena yang keluar harus mengacu pada PABU atau GIP, General Accepted Accounting Principle, prinsip akuntansi berlaku umum atau kaitan dengan standar umum. Makanya kita punya SAK itu kan, standar akuntansi keuangan yang ada 4 pilar ditambah 1 ada 5 pilar ya. SAK PSAK, SAK etap, SAK sirah, SAK SAP termasuk tambah lagi 1 SAK EMKM. Nah, itu kalau yang standar umum orang luar boleh mendapatkan namanya financial statement, laporan keuangan. Tapi untuk pimpinan perusahaan, laporan apapun, informasi akuntansi apapun harus diberikan oleh karyawannya. Ya, gitu. Termasuk worksheet boleh. Tolong laporan jurnal, itu laporan juga boleh di print. Tolong laporan buku besar, laporan juga. Ya, termasuk tolong worksheetnya laporan juga. Jadi semua laporan kepada pimpinan. Oke. Selanjutnya, kalau sudah bicara sudah lengkap tadi membuat laporan keuangan, kita jangan lupa menyiapkan berkaitan dengan closing, ya. Closing untuk menutup pekerjaan nominal, kita melakukan namanya memerlukan jurnal penutup, closing, proses penutupan. Nah, untuk mengenolkan semua revenue sama expense, butuh akun namanya income summary, ikhtisar laba rugi. Ya. Untuk menyandingkan, kontra dengan semua total pendapatan dan beban, kita butuh akun mengenolkannya dengan akun namanya income summary. Nanti ceritanya begini ya. Income summary itu diperlukan untuk mengenolkan semua total revenue gitu. Dan juga total expense juga dinolkan oleh income summary. Kemudian laba rugi nanti untuk menyandingkan dengan modal atau capital. Ya. Termasuk untuk berkaitan dengan drawing juga sama ya, berkaitan dengan akun yang berlawanan. Oke ya. Ini contoh jurnal penutup, nanti kita ilustrasikan. Ini nanti jurnal penutup sama seperti kita membuat general journal atau jurnal umum ya, atau adjusting journal penyusunan ya. Template-nya sama. Ada date, tanggal, bulan, tahun. Description boleh, keterangan boleh, uraian boleh, explanation juga boleh. Juga di situ ada akun yang perlu di debit, left margin, dan yang kredit 1 tab masuk. Kemudian post rep. Post rep ini sama seperti general journal, yaitu nama, nomor akun, kode akun. Kalau post ref-nya, posting referensi atau PR-nya di buku besar dari jurnal. Makanya nanti kita belajar spesial jurnal, ada JPB, JPN, JPNK, itu ada artinya. Gitu ya. Kemudian debit, kredit sama seperti jurnal umum. Ada pix-nya, ada judulnya. Yang pertama tadi sampaikan, untuk mengenolkan semua pendapatan, kebetulan pendapatan kita ada 2 ya. Fees earn sama rent revenue, pendapatan jasa sama pendapatan sewa. Dinolkan dengan akun apa? Di jumlah income summary atau ikhtisar laba rugi. Ya, nomor 1. Nomor 2, semua beban-beban di kredit, debitnya adalah income summary. Karena biar 0. Ya, kebalikan dengan pendapatan ya. Kemudian ikhtisar laba rugi, yang hasil pada laba rugi nanti kontranya dengan modal. Dan yang terakhir, untuk berkaitan dengan drawing, nanti kaitan dengan atau modal dengan drawing atau preview. Jadi ada 4 jurnal penutup yang diperlukan. Lanjut. Step pertama, kita ceritakan. Yang pertama adalah tadi semua pendapatan kan dari ledger tuh, ya. Debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Kita lihat di ledgernya bentuk T account ya. Bukan for column tapi T account.
Fees earn. Karena saldo normanya kan balance-nya di kredit. Nah, nanti dijumlahkan atau disamakan di sebelah debit supaya nanti masuk ke income summary. Pendapatan sewa juga sama. Nanti saldonya kan di kredit. Nanti jumlahkan ke kanan 120 kan jadi 0 itu kalau dijumlah. Total debit total kredit. Nah, nanti masuk ke mana? Masuk ke akun namanya income summary ikhtisar laba rugi. Itu langkah pertama tadi. Yang jurnal tadi nanti diposting gitu maksudnya. Ya. Yang kedua, tuh kita panahkan. Step kedua adalah menutup semua beban-beban. Butuh akun namanya income summary. Oke. Semua beban kan semua saldonya itu bel tuh bel namanya balance ya, balance saldo. Ya. Balance kalau dipanjang balance. Saldonya debit semua untuk semua beban. Beban gaji, beban sewa, beban kesulitan, beban utility, beban splice itu perlengkapan tadi, beban asuransi dan beban lain-lain. Semua di debit. Nah, nanti saat kita masukkan ke income summary, kita kredit supaya 0, jumlahnya sama dengan debit. 0 semua. Nah, masuk ke mana? Ke akun income summary gitu. Ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah berkaitan dengan menutup laba rugi. Ya. Tadi laba rugi kan berapa totalnya? Semua total pendapatan dikurangi total beban atau total revenue kurangi total expense tadi, ya. Menjadi menjadi berkaitan dengan laba rugi. Namanya income summary. Ikhtisar laba rugi pada modal. Ya. Apa itunya? Kaitan dengan postingnya income summary 71.100 nanti masuk ke menambah pada modal akun modal di buku besar. Ya, ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah menutup untuk perkiraan prive, ya kan? Nanti di matchingkan dengan akun di modal, ya. Saldo akun penarikan di debit ke akun modal dan di kredit ke akun yang bersangkutan gitu. Ya, oke. Jadi untuk jurnal dan posting dengan warna-warna pada slide ini moga-moga bisa disikapin. Kalau bisa langsung diposting gitu. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akun nominal memiliki saldo nihil atau 0. Jadi tadi semua pendapatan apa saja 0 karena udah dapat kredit sama. Demikian untuk total expense atau cost atau beban nihil atau 0. Ya. Kalau di pajak kan ada pajak nihil itu 0 kan gitu ya. Nah, kalau sudah ya dari laporan keuangan, kemudian udah kita tutup, yang akun-akun nominal sudah nggak ada 0, tinggal kita summarizing, ringkas kembali, namanya post closing trial balance. Neraca saldo setelah penutupan. Post closing trial balance. Ya, neraca saldo setelah penutupan. Template-nya, kolomnya sama seperti trial balance yang sebelumnya. Ya, hanya beda judul tuh. Tetap nama perusahaan, kemudian judul laporannya, kemudian periodenya. Tinggal akun-akun yang real, nyata atau permanen, yaitu aset, kemudian liability sama equity. Asetnya di sini bentuknya apa? Ada cash. Kemudian akun receivable, piutang dagang, piutang usaha. Kemudian splice, perlengkapan atau bahan habis pakai. Kemudian prepaid insurance, asuransi bayar muka dan tanah. Kemudian terakhir office equipment, peralatan kantor, kan gitu. Itu untuk kelompok berkaitan debit, semua aset di debit. Kemudian untuk kelompok sebelah kredit adalah accumulated depreciation, artinya kalau di penyusunan laporan keuangan kan di neraca itu kan ada cost atau cost acquisition ya, harga perolehan dikurangi accumulated depreciation menjadi book value atau nilai buku. Nah, ini pengurangnya accumulated depreciation adalah di kredit karena mengurangi akun yang bersangkutan. Kan gitu ya. Nah, ini kebetulan aset yang tetap kan hanya satu. Peralatan
toko equipment. Nanti kalau panjang atau lengkap kan ada machinery, mesin, vehicle, kendaraan, kemudian ada building gitu. Itu kalau nanti ditambahkan ke depan banyak temuan-temuan untuk bicara kasus yang lebih lengkap ya. Kemudian selain akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan, account payable ya, utang usaha, utang dagang. Kemudian weeks payable, utang gaji. Kalau mau lengkap salaries and week itu boleh. Kemudian earn rent tadi, sewa diterima di muka atau pendapatan diterima di muka bentuknya sewa. Kemudian modal atau ekuitas. Kemudian di jumlah total debit sama kredit. Nah, totalnya harus sama. Harus sama. Nah, inilah merupakan saldo akhir, akun akhir periode yang berjalan ini. Saldo akhir ini nanti akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Boleh bentuknya neraca saldo awal atau berkaitan dengan neraca awal juga boleh bentuk saldo awalnya ya. Boleh nanti kalau mendapatkan suatu kasus atau soal, tolong dong masukkan saldo awal, boleh datanya dari neraca saldo atau dari neraca awal, boleh gitu. Oke. Ya, itu untuk semua accounting cycle sudah kita jalankan, mulai tadi dari transaksi, mencatat ke jurnal, sampai membuat worksheet, laporan keuangan, dan closing, alhamdulillah sudah dijalankan. Nah, kita jelaskan sekarang adalah mengenai explain, ya, mengenai penjelasan pengertian pada tahun fiskal dan tahun natural business. Di sini dijelaskan bahwa tahun fiskal adalah periode akuntansi tahunan atau annual accounting period ya, yang dipilih oleh suatu usaha. Ingat ya, nanti kalau membuat laporan, terutama Anda bisa membuat laporannya annual report, annually report, laporan tahunan. Itu wajib ya. Nanti turunannya ada namanya semi annual. Turunannya dia lebih pendek. Semi annual atau per semesteran atau per 6 bulanan ya, atau berkaitan dengan kalau kita kuliah kan ada itu satu tahun itu ada 2 semester ganjil 6 bulan, semester genap 6 bulan, itu wajar, makanya setahun itu 2 semester, itu logika gitu loh. Beda dengan ada 3 semester, itu ada bijakan kampus yang lainnya bisa, tapi untuk yang umum ada 2 semester ganjil itu 6 bulan, dimulai dari September sampai Maret, kemudian yang genap itu 6 bulan, Maret sampai bicara dengan Agustus gitu. Itu logikanya. Nah, itu kalau turun daripada tahunan ke setengah tahunan atau 6 bulanan atau per semesteran. Kemudian turun lagi ke kuartal. Bisa, tolong dong laporan 4 bulanan bisa. Kemudian laporan triwulan, 3 bulanan boleh. Turun lagi, tolong laporan per month, bulanan boleh. Tolong laporan per weekly, mingguan boleh. Tolong laporannya daily, harian boleh. Makanya nanti kalau Anda sebagai akuntansi suatu perusahaan, yaitu sebagai controller atau treasurer, harus ngerti komputer, harus ngerti akuntansi. Kenapa? Nanti Anda yang menyiapkan untuk software atau program yang digunakan. Ya, Anda yang menyiapkan program itu Anda kerjasama dengan programmer pastinya. Tolong dong programnya nanti gini-gini, laporan harian ada, laporan mingguan ada, laporan bulan ada, laporan setengah semester ada. Tolong dong misalnya tambah laporannya ada, tolong 5 tahun penjualan gimana, grafiknya gimana, tabelnya gimana. Itulah perlunya sistem yang tinggal pencet, klik oke, semua cepat. Makanya tahu siklus akuntansi dan ngerti komputer secara operasionalnya, ngerti Office lah bahasanya. Office, Microsoft Office itu ngerti word processor, pengolahan kata, spreadsheet, pengolahan angka, dan presentasi itu wajib kerja atau wajib bisa menyikapin atau menyesuaikan dengan kebutuhan kerja, harus bisa ya. Oke. Kemudian untuk berkaitan dengan tahunan tahun natural business, tahun bisnis alam natural, ketika bisnis diadopsi untuk tahun fiskal, pada akhir bisnis aktivitas mempunyai
berkaitan dengan nilai ya, nilai operasi atau hasil operasi, namanya annual operation. Makanya untuk masing-masing tahun disebut dengan sifat natural business atau berkaitan dengan kegiatan bisnis ya. Itu. Tapi kita yang sering digunakan adalah tahun fiskal. Ya, tahun fiskal 1 tahun, terutama dimulai 1 Januari berakhir 31 Desember. Itu yang umum tahunan ya. Makanya Anda waktu sibuk closing itu bulan akhir periode, yaitu Desember. Nah, ini kalau penjelasan berkaitan dengan histori bisnis, berkaitan dengan keuangan ya, penampilan terutama di neraca sama balance sheet itu neraca, dan income statement itu laporan untung rugi. Displaynya penampilan sebagai berikut ya. Terutama untuk tahun pertama itu kan ada income statement tahun 2009 ya, kemudian juga nanti masuk ke tahun 29 disusun juga laporan laba rugi ya. Di tengahnya ada balance sheet atau neraca. Kemudian pada akhir tahun tahun kedua ada 2010 juga laporan untuk income statement sama laba rugi. Ini sifatnya histori, jadi saling berkaitan, berhubungan. Karena tadi bicara saling saldo akhir akan menjadi saldo awal periode berikutnya, makanya yang terutama yang real tadi dikukus karena akan menjadi modal awal berikutnya gitu. Oke. Alhamdulillah untuk materi accounting cycle complete ya sudah selesai untuk, dan sekaligus nanti untuk